maka ada orang-orang yang menerima dan ada orang-orang yang tidak menerima. Sebagai bukti dari perjuangan Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umat ini, pada satu perang Rasulullah SAW pecah giginya, bukan karena dia seorang nabi lalu seperti orang main sulap abrakadabra di dalam menyampaikan. Rasulullah terkena panah, tertancap panah. Tangan Rasulullah yang mulia menimbrasat di dalam peperangan tersebut. Rasulullah terjatuh. Sampai saat ini ada satu gunung yang disebut dengan Gunung Rahmat, gunung yang membara karena memerah pada saat itu, penuh dengan darah-darah syuhada. Itu hanya semata-mata supaya kalimat-kalimat yang agung ini sampai kepada kita, supaya kalimat yang agung ini sampai kepada umat, sampai kepada kita sampai saat ini, untuk menjadi orang-orang yang selamat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang harus kita pentingkan dalam hal ini? Bahwa kita ketika berikrar dengan dua kalimat tersebut, kita jangan pernah sekali-kali menjadi orang yang mengatakan apa yang kita tidak tahu. Jangan pernah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang di dalam hati kita tidak ada pengetahuan. Maka ulama-ulama mengkaji kenapa kalimat yang dipilih oleh Rasulullah ketika orang berikrar masuk di dalam agama yang mulia ini harus dengan kalimat tersebut, dengan kalimat asyhadu, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ternyata ini yang akan kita bicarakan yang paling pokok dan penting pada saat ini. Ternyata di dalam kalimat asyhadu ada beberapa hal yang harus ada pada orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut. Siapapun mereka, siapapun kita, ketika berikrar, maka paling tidak ada tiga pokok yang paling penting yang harus kita ketahui. Pertama, ketika kita menjadi saksi, maka kita harus mempunyai pengetahuan, maka kita harus mempunyai ilmu dari apa yang kita saksikan. Karena kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang bersaksi dengan kesaksian yang bohong. Kita akan menjadi saksi bukan bohong kepada siapapun, tapi bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berbohong kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, kita harus mempunyai ilmu dari apa yang kita saksikan. Kalau kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita harus tahu sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tahu, kok kita memaksakan kita melakukan sholat, kita berbayar zakat, kita melaksanakan ibadah haji, kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Semuanya tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun kalau itu dilakukan dalam keadaan kebodohan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai nasihat kepada kita. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal apa ya Rasul yang paling utama? Ketika kami melakukan, maka kami akan menjadi orang-orang yang selamat dan berbahagia. Rasulullah SAW menjawab, Al-ilmu billah. Ilmu untuk mengenal Allah. Ilmu untuk mengetahui siapa dia. Sehingga di dalam hati kita tidak ada pengetahuan yang rancu. Tidak ada pengetahuan yang tidak jelas. Sehingga kita tahu betul. Ketika kita berucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Suci dari apa? Suci dari segala sifat-sifat kemakhlukan yang tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Imam yang Agung mengatakan, Man wasafa
wasafallaha bima'nad min ma'anil bashar faqad kafara. Siapapun orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan secara makna, artinya itu yang dimaksudkan, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Na'udzubillah. Ini yang terkadang tidak menjadi perhatian kepada kita. Karena orang sekarang ini kalau beragama dengan agama yang instan. Kalau digoreng instan, ya direbus instan. Sekarang juga ikut, tidak hanya itu. Sampai beragama, orang beragama dengan instan. Artinya tidak ada orang beragama itu peduli dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada orang beragama itu bahwa yang dia pentingkan harus belajar tauhid, bahwa yang dia pentingkan pertama kali harus mengenal Allah. Padahal mereka mendengar kalau Imam Ibnu Islam mengatakan, disampaikan oleh para habaib, disampaikan oleh para ulama, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istiqar. Mereka mendengar bahwa yang pertama kali wajib bagi seorang alim baligh sebelum melakukan apapun, pertama adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat dengan bukti, makrifat dengan dalil, walaupun tidak harus dengan dalil Al-Quran dan Hadis, tetapi kita harus ada pengetahuan sehingga pesan yang senantiasa dibacakan dari riwayat-riwayat itu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum ibu, bagi kaum bapak, wajib tanpa terkecuali. Jika ulama-ulama mengatakan di sini talabul ilmi itu adalah bentuknya adalah masdar, bukan berupa fi'il. Artinya apa? Bahwa mencari ilmu itu tidak mengenal waktu. Sejak akhir balik sampai orang itu berubah kehidupannya menjadi kematian, wajib mencari ilmu. Harus. Dan ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita upayakan. Kita sekarang ini sudah tidak lagi merasakan sebagaimana sahabat-sahabat merasakan dahsyatnya perang Badar. Kita tidak lagi mendengar jerit tangis kaum ibu daripada kaum Ansar dan Muhajir ketika terjadi perang Hunain. Tetapi bukan berarti para ulama-ulama berhenti daripada perjuangan Rasulullah SAW. Kalau dulu semuanya dihadapi dengan perang, karena memang orang yang menentang adalah orang-orang kafir. Kalau sekarang orang yang menentang agama Islam bukan lagi orang yang mengatasnamakan orang kafir, tapi menusuk ke dalamnya, menamakan dirinya sebagai orang-orang Islam. Ini yang harus kita perhatikan. Maka pertama, kita kembali kepada ayat akhir ya Rasulullah, al-ilmu billah. Sampai 3 kali Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Sahabat-sahabat mengulangi pertanyaan, ya Rasulullah, nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilmi. Bagaimana ya Rasul? Kami semua bertanya tentang amal, bertanya tentang perbuatan, bertanya tentang ibadah, tetapi justru engkau menjawab dengan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjawab, qala katsirul ibadati la yanfa'u ma'al jahdi billah. Banyaknya ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan memberikan manfaat, tidak akan dijadikan manfaat oleh Allah kalau dilakukan dalam keadaan bodoh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilul ibadati yanfa'u ma'al ilmi billah. Tapi sedikitnya perbuatan akan menjadi manfaat, akan dijadikan manfaat kalau dilakukan karena hatinya betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak suka untuk menyadarkan sifat-sifat yang tercela kepada Allah. Segala sifat-sifat kemakhlukan berbentuk apapun, maka ketika disandarkan kepada Allah secara makna, itu
itu adalah sifat-sifat yang tercela yang tidak boleh siapapun menyandarkannya. Ini harus hati-hati. Maka oleh karena itu kita harus mengaji, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak dengan ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang selamat. Maka yang kita terima ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW yang sampai melalui para sahabat, para tabi'in, dan para habaib, para ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Maka yang akan menjadi dan akan bisa menerima kebenaran dengan hak hanya orang-orang yang mempunyai ilmu, dan ilmunya adalah ilmu yang teruji, bukan ilmu-ilmu yang sembarangan. Bagaimana kalau ilmunya teruji? Maka seperti di Nurut Tauhid, saya berguru kepada Ki Ashmawi berguru, saya berguru kepada yang lain, gurunya berguru. Ilmunya adalah ilmu yang teruji dengan hujah-hujah yang benar, dengan hujah-hujah yang tidak bisa terbantahkan, bukan dengan hujah-hujah yang lemah. Maka oleh karena itu kita saat ini harus betul berhati-hati. Kenapa? Karena selain kita dironggok, maka penyakit-penyakit di dalam akidah itu sudah menjalar kemana-mana. Penyakit di dalam umat ini sudah menjadi penyakit yang mewabah. Kita lihat bahwa sekarang ini Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadi perbincangan di setiap tempat dan waktu. Semua orang mengaku dirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak ada satupun yang tidak mengakui kecuali orang-orang Syiah. Mereka tidak mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semuanya mengaku Ahlu Sunnah. Kenapa? Mereka tahu bahwa Ahlu Sunnah adalah satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana supaya kita betul-betul tahu bahwa kita ada di dalamnya, bahwa kita ada dalam kelompoknya, bahwa kita adalah satu garis dengan Ahlu Sunnah? Maka baru kita lihat apa saja bukti-bukti konkret daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar ungkapan, tapi betul-betul kita tahu dengan tepat dan benar. Kalau guru kita, Kiai Ashmawi tadi membacakan, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini ada seorang sahabat berasal dari Yaman. Beliau adalah seorang juru bicara dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika bersama-sama dengan sahabat yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat tersebut dan disampaikan bahwa kalau kita ambil kesimpulannya, wahai orang-orang yang beriman, telah akan banyak orang-orang yang keluar dari agamanya. Mereka tidak terasa, mereka tidak tahu kalau dirinya murtad. Mereka masih masuk keluar masjid, keluar dan masuk masjid. Mereka memakai surban, mereka memakai peci dan sarung kain panjang. Tetapi mereka tidak tahu kalau dirinya adalah orang-orang yang sudah jauh dari agamanya. Tetapi bergembiralah, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah di tengah-tengah umat itu dengan kehadiran satu kaum yang Allah mencintai terhadap kaum tersebut, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika menyampaikan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyarahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari dan dikatakan bahwa kaum tersebut adalah kaummu dan kaum daripada anak-anak keturunan kamu. Dan ini ternyata betul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka ada Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian pada saat itu ada salah seorang yang bernama